Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Debakos 99, berjumpa lagi dengan channel kita. Ya, perlu disampaikan sekali lagi kalau channel kita ini selalu menyampaikan momen-momen yang apa adanya, tanpa skenario, spontanitas, alamiah. Dan seperti yang sekarang ini sebenarnya memang alamiah, ini pertemuan dua sahabat. Siapa namanya? Ini yang satu teh. Nunung Nurjana. Oh, itu yang mana? Oh ya. Ini yang pakai ini yang Oh, yang cantik-cantik. ini ya, Nunung Nurjana. Ya, ini. Yang satunya Ini lagi sahabat dari Lampung. sahabat dari Lampung. Ika. Alhamdulillah. Dan ini guru ngaji saya. Guru guys. Yang mana itu mungkin ya? Oh iya, bener. Alhamdulillah. Ini jadi udah berapa lama nggak ketemu? Sebenarnya kalau dari kuliah 97 apa ya? Ada 23 tahun ya. 23 tahun. Kemarin ketemu sempet ya waktu Iya, di Sukabumi. Mm-mm. Sempet sekali. Ketemunya itu karena Jumatan, dihalangi dengan pagar, menunggu orang Jumatan selama setengah jam. Itu gini aja tangan. Yang satu di luar, saya di jeruji besi gini. Padahal Padahal pintu. terhalang pintu karena pintu pagar. sekolah SMA 1 ya ditutup. Dengan maklum ya udah lama nggak ketemu, jadi itu tangannya gini aja terus sampai orang bubar Jumatan kita lepas coba. jadi gimana, sekali lagi kita belum paham itu ceritanya yang sampai kejadian pegangan tangan teh. Pegangan tangan, kebetulan saya ada Kita acara ada kegiatan di SMA 1. Oh. di SMA 1. Mm-mm. Karena pengen ketemu, kita kontak-kontakan. Pas ini sobat saya yang dari dulu nggak ketemu, baru pertama ketemu, langsung itu gerbangnya ditutup. Oh. Pas ditutup, orang lain yang laki-laki pada Jumatan ya. Jumatan. Jadi karena pengen, aduh pas ketemu, kalau itu kan biasanya lari langsung ketemu gini, ini Nunggu dulu terhalang dengan itu. yang Jumatan. Yang Jumatan terhalang dengan pagar. Saya di dalam sekolah, Nunungnya di luar, jadi tangannya gini terus, gini selama setengah jam terus aja dipegang. Pas Karena sudah ditutup. Ya, gitu. Oh iya, udah jam masuk mungkin. Jam Jumat. Waktu Jumatan. Oh, jam Jadi itu. ditutup. Itu. Ini ceritanya Ibu Ika asli mana nih? Saya dari Lampung. Dari Lampung ya. Dulu waktu masih kuliah sering ke Cicalengka ya, ke Sering ke Curug Cicalengka Cinulang ya, ke Curug Cinulang. Curug Cinulang. Sebelum Ibu Nunung itu ketemu Pak Ahmad, udah Oh, saya duluan. Pak Ahmad yang mana ya? Jurusan sejarah. Oh, guru sejarah. Guru Alhamdulillah. juga ya. Oh gitu. Sekarang tugas di mana, Bu Ika? Di SMK 1 Leles. Udah jadi orang hebat. Oh, enggak juga, Alhamdulillah. guru biasa. Oh, boleh cerita pengalaman sedikit Mendirikan sekolah. Boleh. mendirikan. Oh, boleh, silakan. Jadi tahun 2000, boleh ya ini ya? Iya, iya. Karena memang disuruh tadi sama guru sejarah. jadi Iya, kita betul. harus bisa. Bisa menginspirasi Biar jadi inspirasi, orang lain. jadi inspirasi. Waktu tahun 2000 ditempatkan di Leles waktu itu, ikut CPNS ya. Kemudian daerahnya dari Cianjur itu 5 jam 4 jam, ini bukan nggak sih? Nggak apa-apa. 5 jam 4 jam. Kemudian saya di sana pas itu hujan angin, ya Allah tempatnya pas hujan angin, wah kayak mau banjir, jauh banget. Sore-sore Bu Ika boleh dengan ekspresinya, kalau mau sedih, nangis, nggak apa-apa. nggak mau kalau nangis. Habis gitu pas pulang, pas sore, pas dilihat, ya Allah ini apa murid saya gitu pakai celana putih, biru, atasnya nggak pakai baju, pakai daun pisang. Jadi sore-sore mau maghrib itu, tadinya saya, ya Allah ini apa saya harus pulang ke Lampung, Allah teh mau nyuruh apa saya kesini, pakai daun pisang. Akhirnya saya seperti yang di itu TV, tanah air yang gitu. Itu tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Akhirnya itu SK nggak jadi saya kembalikan. Di situ kita sampai SMP itu pernah menjadi ini ya, karena kita total
Saya setengah 6 udah ke sekolah, pulang setengah 6 sore. Yang lain guru-guru kota. Nah, kalau guru-guru kota itu kan kadang-kadang cuma 3 hari mereka pulang. Saya sendiri di situ berani ya. Padahal itu kan tempatnya seperti apa, setengah 6 baru Di pulang. kecamatan apa? Leles. Leles ya. Desa? Desa Mandalawangi. Desa Kecamatan Leles. Mandalawangi. Kode pos 43278. Sip. Dan itu satu langkah awal sebagai guru yang sesungguhnya dilanasi Terpanggil pengabdian sebagai Iya. abdi negara, abdi bangsa karena cinta dengan negara ya, nasionalisme ya. Nasionalisme harus tinggi kan ya. Kita Dan sebagai- sebenarnya jarang puluh. Iya, serius. jarang. Ya, pas Dan kita bersyukur channel The Bakwa 99 bertemu dengan sahabat saya juga, sahabat istri saya juga, dan saya tidak bisa menahan emosi. Ternyata seperti itu ya gitu perjuangannya. ya. Iya. Iya. Karena tidak Hatinya setiap tersentuh. orang dengan kondisi seperti Kondisi itu bisa seperti bertahan. itu. Setengah 6 tuh kadang-kadang saya malah kalau itu padahal di Bandung waktu itu kan ngeles ya. Ngeles itu hasilnya lebih besar dari PNS, tapi aduh ya Allah, ini ternyata anak-anak butuh bantuan pendidikan sampai kadang-kadang sampai sore, sampai itu maghrib baru pulang, besoknya pergi lagi sampai anak itu asal terampil bahasa Sunda, juara kabupaten, terus olimpiade fisika, sampai mengalahin sekolah Kristen yang ada di Cianjur ke provinsi. Sampai saya itu sebenarnya kan jurusan matematika, Iya. anak itu diajarin puisi. Nah puisi itu saya juga nggak tahu ya itu yang sesuai kebugaran Indonesia. Sampai di kabupaten dibilang nih guru bahasa Indonesia mana ini yang bisa ngajarin kamu, bukan ini guru matematika gitu. Ternyata saya kumpulkan koleksi MHN Najib, baru tahu MHN Najib di Cak Nun itu ya, baru tahu ternyata Cak Nun itu om saya kemarin pas di Lampung, bapak saya nggak pernah Aduh cerita. ya Allah, Cak Nun ya itu. Allah. Pantas saya kok kemar banget sampai saya seperti ini. Ternyata Cak Nun sendiri kenal banget sama saya lupa karena udah dari kecil. Oh iya, jadi Cak Nun itu om Om saya. omnya Teh Ika ya, Bu Ika ya. Iya. Dan saya sebenarnya penggemar Cak Nun. Nah, Saya iya. termasuk Oh, gitu. sekarang yang jadi anggota Ma'iyah Nusantaranya Dia di Facebook. adik saya, gara-gara adik saya yang paling kecil ke Surabaya jadi tahu, terus bapak saya kemarin 2 tahun yang lalu iya itu memang jadi sama satu kakek. Nah saya pantas waktu itu tuh senang koleksi sampai ngajarin anak sampai juara gitu ya, tapi nggak tahu sampai ada satu anak yang ikut pengembangan diri ya, karena di desa itu total ada anak yang disalamin Presiden SBY puisi juga gitu ya, Itu anaknya Bu Ika ya? bukan anak orang lain. Nggak, anak didik maksudnya? Iya, anak didik. Ya Allah. Karena saya, jadi kalau di kampung itu dituntut serba bisa ya, mungkin ya kita karena ya apa ya kita dari hati gitu ya, akhirnya kalau suruh degung pernah saya orang Lampung sampai bisa degung juara 1 alhamdulillah sama ibu-ibu PGR. Boleh gini Bu Ika sebenarnya, Iya. dirunut aja lah kronologis peristiwa, bukan peristiwa, catatan prestasi sekolah. Oh prestasi ada, Iya. prestasi waktu itu SMP ya, pernah jadi ada kelas olahraga itu kita sampai seperti apa karena di SMP saya waktu itu ada yang atlet ya, atlet nasional, atlet apa gitu udah direkrut, akhirnya bisa ada kelas olahraga. Nah setelah itu berhasil tahun 2007 karena yang apa sih yang sekolah di Cianjur itu hanya 5 orang karena ekonomi kurang, terus kita sama teman-teman, tapi saya bukan urutan di atas, di bawahnya gitu ya anggota, mendirikan SMK, yaitu sekarang jadi SMKN 1 Leles. Nah, SMKN 1 Leles itu akhirnya pertama siswa 65 sampai sekarang 400 sampai berapa. Jadi akhirnya sekarang itu bisa gitu ya, bisa apa sih anak-anak bisa yang putus sekolah Kan bisa ada yang dari Jepang apa Korea? ada Jepang kunjungan? itu waktu itu ada kunjungan dari Jepang, saya juga nggak tahu itu dua orang laki-laki sama perempuan. Pas saya nanya, tapi itu yang guide-nya adalah murid saya gitu ya, bilang kenapa Anda kesini, apa motif Anda kesini, apa Anda bisa menyumbang buat SMK? Bisa, tapi kita dipegat oleh negara ya, harus nyumbang berapa ke negaranya, akhirnya nggak bisa. Jadi harapannya apa? Kalau Jepang dia harapannya pengen saya jadi kaya, nanti bisa nyumbang ke SMK yang seperti ini.
Pas ditanya, kenapa Anda jauh-jauh dari Jepang ke sini? Apa Ibu tidak tahu murid Ibu itu adalah murid yang prestasi kerjanya sangat bagus di Jepang. Jadi saya pengen lihat gitu. Masya Allah, gurunya sendiri nggak tahu. Ternyata ya itulah, ya itu nilai-nilai mungkin ada yang diajarkan oleh guru bahwa di sana itu mungkin dari etika, dari apa-apa itu nomor satu kan kalau di Jepang. Nah itu juga. Terus terakhir-terakhir sini saya pindah melimpah ke SM1 Lales sampai sekarang. Tapi 2008 pendidikan anak-anak PAUD sama TK nggak ada, saya mendirikan 2008 sampai sekarang itu sudah ada bangunan itu apa edukatif ya luar dalam gitu sudah. Jadi PAUD juga berjalan gitu. Jadi udah mendirikan SMK, PAUD. Kalau SMK itu sama orang lain tim Iya, ya, cuman iya, saya tim. ada di bawahnya. Cuman saat itu kenapa saya melimpah ke SMK? Saat ada kelas 3 nggak ada PNS. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab gitu. Jadi saya dari SMP langsung melimpah ke SMK sampai sekarang gitu. Bu Ika di review ya, berarti dari tahun 2000 ya, Iya. membangun fondasi, katakanlah bagaimana menanamkan Iya. proses pendidikan kepada anak itu secara total ya. Iya. Jadi kalau Bu Ika itu berangkat katakanlah dari rumah 6:30 pulang Setengah 5:30 sore Iya. gitu ya. Dan itu proses itu berapa lama itu? Itu sampai lama, saya sampai 4 tahun gitu 4 seperti tahun, itu. ya. Terus tahun 2004 kan saya nikah ya. Ya kalau nikah dibatasi paling jam 2, jam setengah 3. Tapi memang total gitu. Jadi pagi ke sana nanti pulang mau maghrib. Jadi pengennya kita itu hanya menanamkan ke siswa-siswa kalau di kampung jangan sampai minder gitu, jangan sampai minder. Kita juga bisa bersaing di kota. Ya mungkin tuh ada hasil-hasilnya yang anak itu nggak semuanya jelek ya. Memang kalau dari fasilitas media itu mereka kayaknya kurang mampu, tapi dari segi ini bisa kalau dipaksakan gitu. Jadi hal yang paling utama katakanlah dibiasakan, ditanamkan dalam pribadi siswa itu adalah bagaimana anak itu memiliki kepercayaan diri yang kuat, iya. tidak merasa minder sebagai orang kampung. Iya, Itu ya itu yang ditanamkan. itu Dan walaupun Bu Ika ini basicnya dari guru matematika, iya. ternyata jiwa seninya pun sangat luar biasa, Karena sehingga bisa mengajarkan degung ya, enggak kalau Degung puisi gitu. kalau Degung saya ikutan Ikutan, cuman ya. pernah jadi juara 1 itu ya. Jadi juara Jadi satu. gimana ya? Puisi juga, Puisi ya, kalau puisi emang saya olahraga juga tadi olahraga jadi gimana ya? mendorong. Karena dulu sekolah di Lampung jadi kayak voli bisa, Voli dikit-dikit, bisa. tenis meja, apa-apa bisa. Oh, Cuman berarti begini, maaf. Iya, Berarti Bu Ika mah turjen langsung bareng ya sama anak-anak Iya, mungkin ya. iya. Nah, jadi ini adalah contoh model bagaimana proses pendidikan itu anak-anak Iya. bisa bareng Iya. belajar lah. Iya. Dan contohnya sudah dibuktikan Dan oleh Bu waktu Ika Hari ini. Pahlawan kemarin, Hari Pahlawan itu kepala sekolahnya sampai heran ya. Kita buat kabaret. Jadi tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu guru-gurunya semuanya ada yang ada kabaret, terlibat semua. Kenapa saya hanya tanamkan gini? Kita biasa nyuruh anak, tapi kita dengan contoh. Sekarang anak biar menonton kita semua dari pembaca undang-undang semuanya ya, dari pemimpin upacara semua guru ditambah kabaret. Nah saya pengennya jadi antagonis gitu ya dalam kabaret itu. Ternyata saya disuruh baca puisi. Jadi saya baca puisinya itu kaget semua karena saya sengaja menggunakan baju abri, pakai ikat itu. Jadi di luar juga. Di luar performan yang sudah dikenal ya. Iya. Pakai ini pemburu runcing, judulnya kan Surat kepada Pahlawan gitu ya. Wah, kabar baik buat pahlawan gitu. Pas gitu terakhir anaknya ya antusiasnya, setelah itu baru nyanyi lagu perjuangan gitu. Jadi di situ murid tuh Sok juga ya. Iya, katanya saya gini, biasanya ibu nyuruh-nyuruh kamu, tapi sekarang semua terlibat. Terus ada cerita menarik ini, hari PGRI di kecamatan kan itu ada SMK 2 itu Leles itu adalah kelas jauh dari SMK 1. Sini Bu Ika, disangka saya masalah uji kompetensi apa? Berhubung di sini 3 petugas atau 2 petugas jadi pemimpin upacara itu tidak bisa hadir, jadi gimana?
Ibu Ika jadi pemimpin. Nah saat itu saya jadi pemimpin, tapi alhamdulillahnya mungkin karena di sekolah biasa kalau kalau apa sih namanya Agustusan sering ngeset RT-nya apanya suka jadi pembawa acara dan nyuruh anak-anak. Waduh, jadi pemimpin, jadi ketalar kemarin alhamdulillah. Makanya Dilas bilang di hari guru pun apa nggak ada laki-laki, kudu perempuan gitu. Seperti itu cerita-cerita menarik gitu. Oke, pemirsa The Bakwas, ini satu hal yang sangat menarik. Dari sangat luar biasanya rasa peduli dari Ibu Ika ini, mulai sebagai guru SMP. Dan berkebun itu sama-sama suami. Jadi berkebun itu ceritanya suami kan mungkin kalau dari hasil apa ya PNS. Oh, Bu Ika juga berkebun ya? Jadi gini ceritanya suami itu kan memang gimana ya, ada pemikirannya ke depan gitu. Saya mungkin bisanya hanya ini, jadi yang deket-deket ngebukanya 80 juta. Terus kemarin itu ternyata Allah meridhoi itu mau disertifikatkan. Jadi terus akhirnya kita beli ke penggarap itu. Jadi mungkin berapa ya 100 berapa karena memang kita nyewanya tuh yang deket-deket. Akhirnya di itu kan, nah sekarang sebentar lagi ini mau disertifikatnya ada 6 hektar. Itu juga biaya sangat mahal dulu ya. Akhirnya mudah-mudahan kemarin juga saya diwawancara. Nah sekarang dalam musim pandemi begini, tanah 6 hektar itu ditanami untuk percontohan Jakarta kemarin. Kementerian katanya. Wah, ditanamnya apa? Pisang sama kayu. Kalau kayunya ada jati India, ada apa. Terus kemudian orang-orang yang nggak punya pekerjaan karena COVID, Dipekerjakan. ada 7 orang, silahkan kita hanya minta doanya aja, silahkan kerjakan, nanti hasilnya silahkan ambil, cuman tolong jaga apa pisang dengan kayu. Tapi ya alhamdulillah ya, ternyata mereka kalau panen gitu kita dikasih ya ubi, dikasih apa yang ditanam mereka, tapi mereka juga punya penghasilan dari situ. Ya kita hanya minta berkahnya ya, maksudnya doa, siapa tahu nanti ke depan. Karena Salman Kertas mengakui sebagai Ini Ibu Nunung bagaimana nih setelah lama tidak bertemu dengan sahabatnya waktu kuliah, sekarang hampir tadi dari cerita 23 tahun ya gak ketemu, dan sekarang ketemu langsung di sini dan sudah bercerita sedikit tentang pengalaman pengabdian beliau sebagai seorang sahabat. Dari kisah yang tadi disampaikan oleh sahabatnya Bu Ika, seperti apa Bu Nunung? tentunya sangat bangga, sangat terharu dan menginspirasi. Saya banyak belajar dari beliau. Kisahnya begitu menarik Terus dan belum tentu saya bisa melakukan hal yang sama, tetapi kebaikan yang dilakukannya menginspirasi untuk mendorong saya selalu berbuat baik. amin ya Allah. Jangan saya dong, kan kita juga sahabatnya. Berarti semoga menjadi motivasi buat kita, buat semuanya. Terima kasih ya Bu Nunung dan Bu Ika, dan sudah mampir di channel The Bakwas 99. Insya Allah sangat bermanfaat, dan tetap terus kita berusaha menjadi orang yang baik dan bermanfaat buat orang lain. Semuanya semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Bu Ika dan Bu Nunung yang sudah sekali lagi menyempatkan untuk berbincang-bincang dan bersedia berbagi pengalaman di channel The Bakwas 99. Demikian pemirsa The Bakwas 99. Jangan lupa tonton terus, komentari, bagikan, dan jempol. Acungkan jempolnya maksudnya ya, jangan lupa. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.